Warga desa Matahora mempercayai bahwa ada sosok gurita raksasa yang memiliki 9 tentakel yang dipercayai menjaga lautan. Sosok gurita ini dikenal dengan sebutan Imbu yang dapat memberikan hukuman bagi siapa saja yang merusak keindahan laut. Para nelayan yang sudah merasa cukup dengan hasil tangkapannya, mereka pun langsung bergegas untuk kembali ke daratan. Di bibir pantai terlihat anak-anak yang sedang bermain pasir dan berenang. Anak-anak tersebut sedang menunggu ayah mereka. Beberapa lama kemudian, para nelayan sudah menyandarkan perahunya. Lalu anak-anak yang tadinya bermain langsung menghampiri ayahnya untuk mengambil hasil tangkapan yang akan dibawa ke rumah, dan sebagiannya akan dijual oleh ibu mereka di pasar. Setelah anak-anak itu membawa hasil tangkapannya, para nelayan tersebut langsung membersihkan sampan-sampan dan alat tangkapnya. Pada suatu siang, ketika para nelayan sudah pulang dari laut, ada seorang nelayan bernama Laborona yang berencana pergi menangkap ikan. Sebelum pergi, sang istri menitipkan pesan untuk tidak pulang terlalu lama. Ketika Laborona di laut, ia berhasil mendapatkan tangkapan yang begitu banyak, mulai dari berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya, yaitu gurita. Namun, dengan mendapatkan hasil tangkapan yang begitu banyak, ia tidak merasa puas. Alhasil, ia menggunakan alat tangkap yang berbahaya bagi laut demi memenuhi keserakahannya. Akan tetapi, keserakahannya lah yang membuat ia mendapatkan malapetaka. Wakii, ada apa tengah-tengah malam berada di sini sendirian? Saya menunggu suamiku pulang. Ini sudah sangat lama. Saya sangat khawatir dengan suamiku. Lamohute, apabila kau melihatnya di laut, bilang saya menyuruhnya untuk pulang ke rumah. Oh iya, kalau saya ketemu dia nanti saya kasih tahu. Wakii, saya cuma lihat perahu Laborona yang terombang-ambing di tengah laut semalam. Jadi, bagaimana dengan keadaannya suamiku? Saya tidak lihat dia, tapi saya sudah bawa perahunya di pinggir pantai. Lamohute, tolong antarkan dulu saya ke sana. Sang istri yang sudah berada di pinggiran pantai sambil memeriksa perahu suaminya. Ia sangat terkejut dengan hasil tangkapan sang suami yang begitu banyak ikan dan gurita yang hampir memenuhi perahu tersebut, serta ia melihat beberapa alat tangkap yang berbahaya yang masih ada di atas perahu itu. Sang istri seketika terdiam dan mulai teringat tentang sosok Imbu yang menjaga laut. Setelah tersebarnya berita sang nelayan yang hilang, kepala desa mengumpulkan warga dan membentuk tim pencarian. Setelah dibentuknya tim, pencarian pun mulai dilakukan selama beberapa hari. Namun, sang nelayan tak kunjung ditemukan. Di balik musibah yang terjadi, ada juga orang yang mulai berpikir bahwa ada sangkut pautnya dengan cerita yang ada di desa itu. Setelah mendengar bahwa pencarian ayahnya sudah berhenti, kerinduan sang anak pun semakin besar. Dalam kerinduannya itu, ia memilih untuk duduk di pinggiran pantai sambil mengenang sang ayah. Ayah, di mana dirimu? Saya sangat merindukanmu. Saya dan ibu selalu berharap engkau pulang. Setiap hari kami selalu menunggumu. Dan saya sangat sedih melihat ibu yang setiap hari menangis karena merindukanmu. Ayah, tolonglah pulang. Karena kerinduannya yang mendalam kepada ayahnya,
Dia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi mencari ayahnya. Setelah mengumpulkan teman-teman, dia pun pergi berlayar dan melakukan pencarian. Namun sayangnya, pencarian yang mereka lakukan masih tidak membuahkan hasil. Dan mereka beristirahat dahulu di pulau terdekat. Teman-teman, coba lihat. Itu seperti tentakel, bukan? Hah, itu memang tentakel raksasa. Ternyata cerita itu benar adanya. Laut kita ternyata dijaga oleh gurita raksasa. Jangan-jangan dialah yang telah mencuri ayahmu. Setelah melihat tentakel itu, mereka pun memutuskan untuk pulang ke desa dan memberitahukan kepada penduduk desa di sana, terutama pada kepala desa. Labiru pun berlari ke rumah untuk menyampaikan hal tersebut kepada ibunya. Setelah kabar itu tersebar di mana-mana, para warga pun ketakutan sebab mereka khawatir akan terjadi hal yang buruk pada desa mereka. Ini semua karena Laborona yang telah merusak lautan sehingga membuat sang ibu menjadi marah. Tolong semuanya jangan menyalahkan mereka. Mereka tidak bersalah. Jadi tolong berhenti menyalahkan mereka dan ayo kita mencari cara buat memperbaiki semua ini. Kemudian dia pun mulai berdiskusi dengan keluarga Laborona dan tetua desa tersebut yang bernama Lamandati. Ia adalah sosok orang tua desa yang sudah berpengalaman dan mengerti tentang sosok ibu. Begini saja, kita akan mempersembahkan buah-buah dan hasil kebun dan beberapa makanan lainnya. Setelah berbincang, mereka pun pergi mencari barang-barang yang dibutuhkan. Setelah itu, mereka pun berkumpul di pantai. Semua warga pun ikut memberikan sesajian kepada Imbu. Setelah itu, mereka pun mulai melakukan ritual. Di saat orang tua itu membaca beberapa doa-doa, angin mulai berhembus kencang, langit mulai mendung, dan ombak pun semakin naik. Dan dari tengah lautan muncullah Imbu, sang penjaga laut. Kemudian para warga beramai-ramai memberikan sesajian kepada Imbu sambil meminta maaf karena salah satu dari mereka telah merusak lautan. Dan mereka meminta untuk Imbu selalu menjaga laut. Setelah mereka mengucapkan doa dan meminta maaf, tiba-tiba ombak semakin kencang dan menyapu semua sesajian yang ada di pinggir pantai. Seakan-akan Imbu telah menerima permohonan maaf mereka. Sembari kepergian Imbu, langit kembali cerah dan lautan kembali tenang. Setelah kejadian ini, para warga mulai membuat hukuman untuk mereka yang merusak lautan, dan mereka pun terus menjaga kebersihannya.